Sebelum kita mengetahui tentang penentuan proyek, kita itu harus tahu dulu proyek itu apa sih. Nah, proyek itu merupakan suatu output atau proses yang bersifat unik dan sementara. Proyek itu ada yang bersifat besar dan kecil. Contoh proyek besarnya ini seperti pembangunan jembatan yang ada di Indonesia, pembangunan gedung-gedung juga yang ada di Indonesia. Sedangkan proyek-proyek kecil itu bisa kita lihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya aja nih ya, dalam perencanaan acara yang ada di dalam lingkup jurusan, fakultas maupun universitas. Dan juga acara-acara seperti ulang tahun, pernikahan, itu juga bisa dikatakan sebagai proyek. Jadi, kenapa sih suatu proyek itu harus di-manage? Karena suatu proyek memiliki 3 triple constraint, yaitu quality, cost, dan time. Nah, suatu proyek harus mencapai standar kualitas tertentu dengan biaya dan waktu yang terbatas. Jadi pada intinya, project management memanage 3 triple constraint tersebut agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Project management sendiri mempunyai 9 area, yaitu yang pertama scope management, time management, cost management, quality management, communication management, procurement management, human resource management, dan yang terakhir adalah project management integration. Di dalam video ini kita akan menjelaskan 4 area utama, yaitu scope, time, cost, dan risk management. Nah, untuk memahami 4 area tersebut, mari kita ambil sebuah contoh kasus untuk proyek berskala sedang, yaitu proyek untuk membangun sebuah rumah. Jadi, scope management adalah batasan-batasan yang ada dalam suatu proyek. Batasan itu biasanya diperoleh dari perjanjian antara klien dan seorang manajer proyek. Contohnya dalam membangun rumah. Batasan itu bisa berupa spesifikasi dari rumah, total biaya pembuatan rumah, dan durasi pembangunan rumah tersebut. Dari spesifikasi kita bisa melihat contohnya, rumah itu harus dibangun dengan 2 lantai, ada pagar, jendela, pintu, garasi, dan lain-lain. Untuk total biayanya, rumah tersebut dibangun dengan biaya 500 juta. Itu juga merupakan scope manajemen. Kemudian untuk durasi, rumah tersebut dibangun dalam jangka waktu 1 tahun. Itu juga merupakan scope manajemen. Jadi scope manajemen itu adalah batasan-batasan yang mempengaruhi suatu proyek. Jadi time management itu adalah manajemen pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Dalam contoh yang awal tadi, yaitu pembangunan rumah. Nah, pada bulan pertama kita bikin fondasinya dulu. Bulan kedua kita baru bikin lantai, bikin dinding, dan lain sebagainya. Cost management berfungsi untuk menentukan budget sebuah kegiatan pada waktu tertentu. Misalnya dalam pembangunan rumah, pada bulan pertama membutuhkan dana 20 juta untuk membangun fondasi rumah. Dalam mengerjakan proyek, pasti terdapat sebuah resiko yang akan terjadi. Resiko tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Misalnya adalah pembangunan rumah. Apabila harga bangunan naik secara drastis, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang membangun atau project manager. Apabila harga bangunan turun secara drastis, itu dapat menimbulkan keuntungan bagi seorang manajer karena meningkatkan profit yang ada. Jadi seperti itulah fungsi dari risk management, yaitu untuk meminimalisasi resiko negatif yang terjadi dan mengoptimalkan resiko-resiko positif yang mungkin terjadi. Dari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi nih, ternyata project management itu penting ya. Kenapa sih penting? Yang pertama nih, kita dapat mempermudah dalam mencapai kesuksesan proyek tersebut. Yang kedua, kita
kita dapat mengatur contohnya biaya, mengatur waktu, serta apa saja sih yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga dapat meminimalisir trade dan memaksimalkan opportunity yang akan diperoleh. Nah, jadi memang proyek manajemen itu penting. Oleh karena itu, mari kita belajar project management.